Sementara itu pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti penyelenggara pemilu serentak 2024. Kali ini menimpa seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kota Cimahi, Jawa Barat dari kalangan Gen Z. Korban sempat muntah darah dan diketahui terkena serangan jantung. Seorang remaja, Revi Kusumana, warga Jalan Sirnarasa, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, dinyatakan meninggal dunia Selasa dini hari setelah sepekan menjalani perawatan di rumah sakit. Revi merupakan anggota KPPS dari kalangan Gen Z yang bertugas di TPS 135 Cibabat. Ayah korban, Otong, mengatakan anak bungsunya tersebut bertugas hingga tuntas mulai pemungutan suara 14 Februari hingga menyelesaikan rekapitulasi suara pada Kamis pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu korban sempat muntah darah dan akhirnya diketahui terkena serangan jantung hingga harus menjalani perawatan. Seorang anggota panitia pemungutan suara PPS Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, jatuh sakit di sekujur tubuh usai petugas dari pagi ketemu pagi saat pemilu 14 Februari lalu. Diagnosa sementara anggota PPS tersebut mengalami autoimunitas dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk tindakan lebih lanjut. Dua pekan sudah, Neng Sinta terbaring lemas usai menjalani tugas sebagai anggota PPS di TPS 26 Kelurahan Tuatunu, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 14 Februari lalu. Sekedar duduk di atas kasur pun, wanita 30 tahun ini harus dibantu suami lantaran sekujur tubuhnya terasa sakit serta nyeri di persendian. Diagnosa sementara, ibu dua anak ini mengalami autoimunitas atau suatu penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat. Neng Sinta sakit diduga akibat kelelahan usai bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi keesokan harinya saat pemilu lalu. Selesai gawe itu Kamis tuh mulai lemes, berat ngedok, kaki-kaki rasa kapal di kaki itu. Jadi mulai pesakit lah. Nah, dibawa ke puskesmas, nah dirujuk ke SBT. Itulah pas SBT itu, kata dokter belum tahu. Anggota KPU Pangkal Pinang Margrita mengatakan rencananya Neng Sinta akan dirujuk ke RSCM Jakarta untuk tindakan lebih lanjut. Sedikitnya 6 orang anggota PPS di Pangkal Pinang dilaporkan sakit usai bertugas di pemilu 2024 dengan keluhan demam hingga kecelakaan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi tersebut ditemukan penggelembungan suara di sejumlah desa dengan adanya perbedaan jumlah suara di formulir model D lebih banyak dari model C1. KPU Bojonegoro melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten mulai Senin 26 Februari hingga 28 Februari atau berlangsung selama 3 hari. Namun baru berjalan sehari, banyak ditemukan adanya penambahan atau penggelembungan suara di tingkat desa. Hal ini terlihat dari perolehan suara di formulir model D hasil yang jumlahnya lebih besar dari perolehan suara pada formulir C1. Penambahan suara itu ditemukan sejumlah saksi dari partai politik maupun caleg DPRD kabupaten. Ya, artinya mereka kan sama-sama mengawal suaranya kan, jadi mereka memastikan suaranya itu sudah betul apa tidak kayak gitu. Temuan selisih atau penambahan suara ini dapat langsung dikoreksi di forum rekapitulasi tingkat kabupaten. Kalau beda hasil, pada prinsipnya ini masih proses di tingkat kabupaten, maka KPU wajib untuk mensesuaikan dan melakukan pembetulan di setiap komplain atau ketidaksesuaian antara C hasil dengan D hasil. Jadi prosesnya disinilah kita selesaikan semuanya. Bawaslu akan mengkaji temuan penambahan suara tersebut apakah ada faktor disengaja atau tidak.
Bila ada pihak yang keberatan pun bisa melapor ke Bawaslu. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Masa yang tergabung Gerakan Umat Melawan berunjuk rasa di kantor KPU Jawa Barat menuntut pihak KPU berlaku jujur dan adil. Sementara masa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggeruduk kantor KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menuntut sistem Sirekap yang bermasalah segera dihentikan. Masa mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan Gaum Jawa Barat berunjuk rasa di KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Masa menuntut hasil dan pemenang Pilpres 2024 dibatalkan karena diduga adanya kecurangan terstruktur dan masif. Masa menduga rekayasa dimulai dari putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Selain itu, banyaknya data pemilih tak lengkap serta masalah pada aplikasi Sirekap. Sementara puluhan orang mendatangi kantor KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin malam. Masa geram lantaran ada perubahan data yang signifikan pada real count Dapil 1 Kecamatan Pemalang yang ditampilkan di website KPU. Suara salah satu partai tiba-tiba melejit dari semula 3.000 menjadi 7.000 dan mengungguli dapil setempat. Padahal tak ada perubahan pada rekapitulasi versi Sirekap. Masa meminta KPU Pemalang bersurat ke KPU RI agar real count Sirekap dihentikan karena khawatir kesalahan sistem Sirekap bisa menyebabkan bentrok di tengah masyarakat. Sementara itu, Gerakan Keadilan Rakyat termasuk di dalamnya emak-emak berunjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu RI Jakarta. Masa yang sempat long march dari Patung Kuda menuju Bawaslu mengeluhkan tingginya harga beras dan menyuarakan kecurangan pemilu serta penyalahgunaan bansos. Masa yang tergabung Gerakan Keadilan Rakyat melakukan long march dari kawasan Patung Kuda menuju gedung Bawaslu RI di Jalan Tamrin, Jakarta, Selasa siang. Melalui sejumlah poster, para ibu-ibu mengeluhkan kelangkaan dan harga beras yang melonjak dan membebani masyarakat. Selain itu, masa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan bansos jelang pemilu dan mendesak dilaksanakannya hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Setuju untuk mendorong DPR menggunakan hak angket dan membentuk pansus untuk menelusuri kecurangan-kecurangan pemilu. Karena kecurangannya ini sudah benar-benar masif ya.